Setiap saat berlomba-lomba untuk mencari uang, kita mulai lupa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah, untuk mencukupkan apa yang ada yang Tuhan tahu, untuk datang beribadah kepada Allah. Bangsa ini Tuhan marah ketika mereka dapat firman cukup untuk hari ini, hari ke-6, ambil 2 kali lipat hari besok, engkau perlu beribadah kepada Allah, bersyukur. Tetapi mereka tidak pernah menghargai, dan harinya Tuhan untuk berhenti untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, mereka pergi untuk mencari mana, mencari akan berkat. Itu sebabnya saya mau katakan pada hari ini, tatkala waktu Tuhan izinkan untuk bisa kita beribadah kepada Tuhan, berikanlah hidupmu untuk beribadah kepada Allah. Engkau tidak kurang beribadah kepada Tuhan 2 jam setengah. Selambat-lambatnya pun 3 jam. Sudah lambat itu 3 jam. Sudah lama kalau 3 jam. Biasanya 2 jam seperempat. 2 jam setengah. Saudara enggak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Tetapi berapa banyak orang dia tinggalkan 2 jam setengah untuk berlomba untuk buru uang. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan engkau jadi hamba oleh uang. Tetapi mari engkau kelola akan uang itu. Kamu dan kita yang atur uang itu, bukan uang yang atur kita. Kalau kita jadi hamba uang yang atur kita, uang milan, pergi di sana tempat judi, kita pergi ke sana tempat judi. Ketika kalah kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya kalah, saya rugi. Istri mulai bilang sama suami, Pak, kita kurang hari ini. Seharusnya bukan kurang, tetapi kita menghambur-hamburkan akan berkat yang Tuhan sudah kasih dan kita pergunakan dengan sia-sia. Tuhan kasih berkat, kita pergunakan di tempat-tempat di mana di dalamnya tidak ada kesenangan, hanya ada pertikaian. Kita pakai untuk mabuk-mabukan. Padahal Tuhan kasih berkat itu untuk kebutuhan kita, untuk bisa memulihkan akan Tuhan. Haleluya. Roma pasal 13 ayat yang ketiga, pasal 12 ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Jangan kalau pikir yang tinggi-tinggi. Amin. Jangan kalau pikir yang tinggi-tinggi. Firman Tuhan bilang, mimpi itu saudara, kita punya mimpi, kita punya cita-cita itu saudara, itu bagus, nggak salah. Tetapi jangan kita saudara mempunyai mimpi yang setinggi-tingginya sehingga kita mulai lupa untuk datang kepada Tuhan. Tapi pikirkan apa yang seharusnya engkau bisa pikirkan untuk hari ini, untuk bisa engkau pergunakan hidup ini untuk memuliakan akan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat sebelumnya saudara, di sana dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Haleluya. Orang dunia tidak buru akan apa yang ada di dunia ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita buru bukan yang punya dunia ini, yang punya isi dunia ini. Haleluya. Ada orang berburu akan apa yang ada di dalam dunia ini yang dibuat oleh Tuhan, tetapi mereka tidak buru dan tidak mencari akan Sang Pencipta dan Pembuat akan dunia ini. Lupa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan engkau pikir yang tinggi-tinggi. Haleluya. Pikirkan apa yang ada sekarang di depan kita. Haleluya. Di dalamnya Tuhan pasti akan menolong dan memberkati akan hidup kita. Mengapa kita hidup dalam kekurangan? Mengapa kita hidup di dalam kekurangan? Ini yang sering datang dalam hidup kita. Amsal Sulaiman pasal yang ke-11. Tolong ayat yang ke-24 sampai 27. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan, ada yang menebar harta tetapi bertambah
bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia ditutup orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ayat 27. Siapa yang mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenal orang. Tapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa orang merasa kekurangan? Karena dia salah menempatkan prioritas yang terutama dalam hidupnya. Salah menempatkan prioritas yang terutama dalam hidupnya. Ayat ini mencatat siapa? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dibutuhkan orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenal orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Jangan salah menempatkan prioritas. Orang merasa kurang karena dia salah menempatkan prioritas dalam hidupnya. Haleluya. Seharusnya hari ini juga, cukup untuk beli beras hari ini. Seharusnya cukup untuk kebutuhan hari ini atau minggu ini, saudara. Dia sudah bikin budget sedemikian mungkin. Minggu ini, dana ini untuk kebutuhan hari ini. Tapi saya bilang seperti minggu kemarin, dia panggil suaminya, Pak, yuk ke mall lu, cari apa? Cuci mata di mall. Suaminya bilang begini, uang kita hanya cukup, nggak ada uang untuk lebih. Udah nggak, hanya cuci mata aja. Cuci mata aja. Kalau cuci mata ya udah pergi kamar mandi, ambil aja cuci mata. Enggak, ini cuci mata lain. Apa mau lihat-lihat siapa tahu? Pergi sudah. Sampai di mall dia bilang ini, Pak, diskon 70% plus 20 lagi. Diskon 70 plus 20. Bayarnya juga. Akhirnya budget untuk 1 minggu saudara, dia beli diskon 70 dan plus 20. Sampai di rumah suami bilang, aku makan, ya nggak ada duit. Jadi gimana besok? Ya udah nggak ada. Padahal budget untuk 1 minggu saudara. Kenapa salah menempatkan prioritas? Salah menempatkan prioritas. Itu sebabnya ayat yang ke-24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Adalah orang kikir. Orang kikir. Tahu kikir itu ya? Kalau ada yang tahu saya mau kasih tahu. Beli. Tuhan ajar kita untuk tahu memberi. Ada hukum untuk melepaskan, ada hukum untuk menerima. Saya panggil Daniel dan dia bilang ada hukum menerima. Ya ketika kita melepaskan berkat dari Allah, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dengan Allah mencatat di sana, orang yang menebar harta yang banyak hidupnya justru berkelimpahan. Tetapi orang yang menahan berkat, yang pelit, yang pikir, bahasa Jermannya skakar, justru berkekurangan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengatakan, mari harus belajar tahu memprioritaskan. Ibu-ibu harus belajar tahu memprioritaskan. Kalau cukup untuk beli cabai, untuk beli tomat, untuk beli sardin dan teri,
Jangan untuk berlimpah-limpah, akhirnya hari besok pun kurang. Tetapi mari atur manajemen keluarga, manajemen rumah tangga. Haleluya, amin. Haleluya. Kalau untuk beli sepatu, beli sendal, kalau masih bisa ditunda-tunda dulu lah ibu-ibu ya. Kasihan bapak-bapak. Kalau masih bisa ditunda-tunda dulu. Nanti siapa tahu dapat THR, siapa tahu nanti dapat lebih ya, dapat lebih. Ya, nggak apa-apa, biar mahal namanya tahu lebih ya, ada kelebihannya, nggak apa-apa. Supaya kita nggak akan berkata Tuhan kurang. Kita karena salah menempatkan prioritas. Haleluya. Begitu juga dalam pelayanan juga. Mari prioritaskan Tuhan. Haleluya. Utamakan Tuhan. Prioritaskan Dia. Utamakan Tuhan. Kalau hanya soal berkat itu urusan Tuhan. Kalau soal kelimpahan itu urusan Tuhan. Urusan kita datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita senangkan hati Tuhan, Tuhan pun akan senangkan hati kita. Muat limpahkan akan berkat dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan, supaya di dalamnya kita tidak akan merasa di dalamnya ada kekurangan, tapi justru kelimpahan yang akan Tuhan berikan dalam hidup ini sebagai umat-umat Tuhan. Yang berikutnya, kenapa kita merasa kurang? Karena kita tidak mau berjuang hanya berkata-kata, tidak ikut tindakan. Kita hanya berkata-kata, tapi tidak pernah bertindak. Ada banyak hanya begitu, berkata-kata, Tuhan saya kurang, Tuhan saya nggak ada. Tapi nggak pernah bertindak, saudara. Amin. Nggak pernah bertindak. Bapak-bapak, mari bertindak. Tuhan kasih potensi dalam hidupmu. Haleluya. Sebagai bapak kepala rumah tangga bertindak, Tuhan berikan akan potensi-potensi yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan kasih skill, Tuhan kasih kekuatan. Haleluya. Kita lihat pemulung saja sudah, jangankan pemulung, orang yang ada di lampu merah, mereka peminta juga ya, cepet. Mereka peminta, ada yang dapat 1.000. Saudara, bayangin aja kalau setiap menit saudara, ya satu mobil kasih 1.000 saudara, ya. 10 mobil sudah ada 10.000 saudara. Masih lebih besar gajinya daripada pegawai negeri saudara, daripada pegawai swasta di kantoran saudara. Gaji hanya 3 juta, dia hanya setiap menit 1.000. 10 mobil sudah 10.000, 100 mobil 100.000 saudara. Bayangkan setiap hari berapa yang dia dapat saudara, lebih besar gaji daripada pegawai. Tetapi saya mau katakan, saya tidak anjurkan saudara untuk pergi ke lampu merah untuk minta-minta saudara. Haleluya. Saya nggak anjurkan saudara. Kita punya Tuhan kita kaya saudara. Haleluya. Tuhan kita bukan Tuhan yang miskin. Jangan hanya sekedar saya dalam kekurangan. Bukan hanya sekedar saya ada dalam kemiskinan. Tapi mari bertindak, lakukan, bukan hanya sekedar kata-kata, lakukan saudara. Engkau butuh pekerjaan, minta Tuhan saya butuh pekerjaan. Tuhan saya butuh pekerjaan hari ini, Tuhan akan berikan engkau. Tapi engkau bertindak. Bagaimana kita ingin supaya ada kelimpahan, tapi kita hanya diam saja di rumah. Pagi-pagi udah baca Quran, nggak ada tindakan. Tapi kita mau bertindak, amin. Tuhan ingin supaya kita bekerja. Tuhan kasih potensi. Haleluya. Saya ingin memotivasi jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini. Saya ingin mendorong firman Tuhan pada hari ini supaya kita ini mengalami kelimpahan. Haleluya. Ini masanya, ini waktu hidup dalam kelimpahan. Tetapi kelimpahan di mana kita harus belajar takut kepada Allah, mengutamakan Tuhan. Haleluya. Bukan berarti tidak mengutamakan Tuhan. Kita mau supaya berkat Tuhan ada, tetapi kita jauh daripada Allah. Apa artinya saudara? Enggak ada arti. Itu sebabnya. Mari kita lihat Amsal pasal 14. Haleluya. Tolong pendeta Daniel. Amsal pasal 14 ayat 23. Amsal pasal 14 ayat 23 firman Tuhan, dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan saja. Haleluya. Jeripaya ada apa? Keuntungan. Berusaha ada keuntungan. Tapi kalau hanya kata-kata saya kurang, enggak akan datangkan keuntungan saudara. Ada tindakan, ada polanya saudara. Haleluya.
Ada follow up-nya. Saya bilang sama bapak-bapak kemarin, ada satu hamba Tuhan dia berkata, dia bersaksi gitu. Satu hamba Tuhan dia bersaksi ada jemaat yang Tuhan percayakan untuk dia layani. Jemaat ini saudara punya gaji 19 juta. Kira-kira 19 juta besar nggak? Kalau saudara bandingkan dengan gaji saudara hari ini, dia punya jemaat yang punya gaji 19 juta. Tetapi saudara sekalian, ketika dia dengar firman Tuhan bahwa ketika itu kalau Allah ada dalam hidupmu, Tuhan hadir dalam hidupmu. Apapun pekerjaanmu, sekalipun pekerjaanmu kecil, tetapi engkau menghadirkan Tuhan, Tuhan ada di sana dan Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang besar. Amin. Saudara tahu, dia punya gaji 19 juta. Gaji 19 juta ini akhirnya dia bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, saya mau resign, saya mau berhenti dari pekerjaan. Pendeta ini saudara langsung kaget, dia bilang, kenapa kamu mau berhenti? Kan kamu punya gaji yang besar 19 juta. Kenapa mau berhenti? Dia bilang begini, Pak Pendeta, kan Pak Pendeta khotbah minggu kemarin. Iya, Pak Pendeta bilang kalau Tuhan hadir di sana sekalipun itu pekerjaan yang kecil, usaha yang kecil, tapi kalau hadirnya Tuhan di sana, pasti Tuhan akan menjadikan akan pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang besar. Oh iya. Lalu apa tujuan kamu untuk berhenti? Saya mau bisnis, saya mau usaha. Pendeta bilang, oh bagus, luar biasa bagus. Usahanya usaha apa? Rental fotokopi. Gaji 19 juta sekarang mau rental fotokopi. Masuk akal nggak saudara? Gaji 19 juta, kalau saudara rental fotokopi, kira-kira pikiran kita, logika manusia mau dapat apa? Fotokopi 100 perak, kalau di tempat lain 75, kalau di tempat di sini di Citra karena masih kurang, ada yang 150, ada yang 200 juga. Coba di tempat lain 75 perak sudah. Lomba 75 100 perak sudah. Ini mau rental fotokopi sudah. Tapi sekalipun itu rental fotokopi, dia belajar untuk hadirkan Tuhan. Bukan hanya dengar, tetapi dia mau belajar untuk bertindak untuk menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika dia katakan dia ingin buka rental fotokopi, pendetanya ini didoakan, ayo buka rental fotokopi. Saudara tahu, ketika dia buka rental fotokopi, bukan hanya 1 unit dia buka, bukan hanya 2 unit, ada ratusan unit dia buka. Dari 19 juta gaji per bulan, dia dapat omset 650-an juta 1 bulan. Sampai dia kasih perpuluhan 2 rumah sama pendeta juga. Bahkan mobil Camry, mobil Fortuner yang ada sama pendeta itu dia kasih saudara. Enggak, pendeta baik enggak baik. Dia merasa dia diberkati oleh Allah. Dia merasa Tuhan yang memberkati hidupnya. Dia ingin untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Tuhan hadir di sana, bukan hanya sekedar kata-kata, engkau mungkin hari ini punya pekerjaan yang kecil, tetapi saya mau katakan, saya ingin supaya mendorong beri semangat bagi kita jemaat Tuhan. Bahkan pun kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau Allah ada dalam hidup kita, slogan kita bukan hanya kata-kata, tapi harus ada tindakan. Hadirkan Allah. Kita mau katakan, Tuhan engkau hadir dan engkau memberkati. Saya tidak pernah kekurangan, tapi berlimpahlah berkat Allah. Haleluya. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan memenuhi akan hidup kita dengan berkat yang luar biasa, yang ajaib yang dikerjakan oleh Allah. Haleluya. Ini yang penting untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kita lihat akan kitab Amsal Sulaiman pasal yang ke-21. Amsal Sulaiman pasal 21 ayat 17. Amsal pasal 21 ayat 17 firman Tuhan, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Sekali lagi. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Kendalikan lagi hidup kita dari kedagingan.
Kenapa? Anak-anak Tuhan sering merasa kekurangan karena seringkali dia memprioritaskan kedagingan dalam hidupnya daripada dia memprioritaskan akan nilai-nilai rohani dalam hidup akan dirinya. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan berkata, orang yang gemar akan kesenangannya. Karena punya uang, saudara ya, punya uang bersenang-senang, kemanapun dia suka dia bersenang-senang. Restoran, Pak, udang, cumi. Pernah saya pergi, saudara, ke Bali, saudara. Di Bali, saudara, ada teman pendeta memang diberkati, saudara ya. Anak pendeta diberkati. Kita makan, saudara ya. Kita makan di Legian, saudara. Makan di pinggir pantai, saudara ya. Banyak orang. Udang pesan, kepiting pesan, sungguh pesan. Saudara tahu, pesan semua yang enak-enak. Waktu baru makan, saudara, 5 menit baru makan, saudara. Aduh, kaki sakit, sudah asam urat, nggak bisa jalan lagi, saudara. Kenapa, bos? Udah asam urat, beli kok yang enak-enak. Kita lihat, orang yang gemar bersenang-senang akan mengalami kekurangan. Orang yang gemar akan minyak dan anggur akan mengalami kemiskinan, kekurangan. Itu sebabnya tidak heran kalau kita dengar banyak kesaksian. Waduh, dulu saya mengalami akan kelimpahan, dulu saya bersenang-senang. Ada umat Tuhan, jemaat yang bersaksi. Waduh, dulu kalau ingat dulu, saya hidup dengan kelimpahan. Kenapa, saudara? Luar biasa jemaat Tuhan, berkelimpahan. Dia bilang dari Tangerang sampai Serpong sana dia punya showroom mobil ada berapa? Punya showroom mobil, saudara. Masih muda punya showroom mobil ada berapa showroom mobil? Tetapi ketika itu dalam kelimpahan dia katakan, tinggal telepon. Bos, hari ini MU main dengan Arsenal. Mau berapa? 2-1. Uang di mobil, tinggal uang di mobil, ambil di mobil. Bersenang-senang dengan judi, bermewah-mewahan dengan dunia. Ketika itu dia bilang, habis semua. Bukan hanya sekedar habis, masuk pun ke jeruji besi. Ada di sana. Waktu ada di sana telepon, Pak Sergi, tolong dong di sini. Dia bilang sama saya bersenang-senang dengan dunia. Saya mau katakan, apa yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Itu sebabnya saya mau katakan pagi hari ini, kendalikanlah akan diri kita dari kedagingan. Haleluya. Tapi mari prioritaskan Tuhan. Kalau kita prioritaskan Tuhan, Tuhan ada di sana dan Dia akan memberkati hidup kita. Kita tidak akan merasa kekurangan. Itu sebabnya memang Allah mencatat orang ketika dia menakar dengan gomer, ada yang lebih mengambil ketika ditakar tidak kurang, ada yang kurang menakar dengan gomer tidak kurang. Semua berkecukupan. Kalau hidup kita di dalam Tuhan, hidup kita cukup. Haleluya, tidak kekurangan. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Mari pemain musik, mari majukan kita. Hidup di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan, tapi berkecukupanlah berkat Allah untuk menolong hidup kita. Haleluya. Renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan taruh berkat dalam hidupmu, jangan engkau pernah bersungut-sungut untuk engkau mempersalahkan Tuhan, untuk engkau mau berkata, Tuhan, kami dalam kekurangan engkau tidak perhatikan. Bukan berarti Tuhan tidak perhatikan, tetapi perhatian Allah kepada kita kadang-kala kita abaikan. Kita tidak hargai akan berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita tidak hargai akan kasih karunia dalam hidup kita. Kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Justru kadang-kala kita mulai lupa akan Tuhan yang memberikan akan berkat itu dalam hidup ini. Itu sebabnya pagi hari ini ketika Tuhan menolong dan memberkati hidup ini, jadikanlah Tuhan sebagai sumber prioritas yang terutama. Biar Dia yang makin bertambah-tambah dalam kita yang berkurang-kurang. Tuhan yang bertambah-tambah dalam hidup ini, Tuhan yang akan dipermuliakan dalam hidup ini. Sebab Dia adalah Tuhan kita, adalah Allah yang ajaib, adalah Tuhan dan Gembala kita. Terima kasih Tuhan.
Aku sangat takut. Haleluya. Oh. Jangan pernah engkau bersungguh-sungguh dengan keadaan. Jangan pernah engkau bersungguh-sungguh dengan keadaan kepada Tuhan. Tapi mari bersungguhlah kepada Allah. Sebab tidak pernah ada yang kata keliru di dalam Tuhan. Tidak pernah ada kata salah di dalam Tuhan. Haleluya. Waktunya Tuhan itulah yang menentukan akan setiap kelimpahan dalam hidup kita. Itu sebabnya